Ayah, apa pertunanganku akan diumumkan malam ini? Ash menatap Brian. Kau menemuiku hanya untuk menanyakan itu? Ya, aku penasaran. Tidak, aku sibuk mengurus hal lain, sehingga tidak punya cukup waktu untuk bicara dengan kepala keluarga Evans. Akan lebih baik, kalau ini diumumkan pada hari ulang tahun Lillian Evans. Brian tersenyum. Ayah, bagaimana jika aku bilang, kalau aku sudah punya pacar? Ash terkejut. Apa kau bilang? Kami sudah jadian sejak lama. Aku tidak setuju. Aku yakin ayah akan menyetujuinya. Ayah kan belum tahu siapa dia. Memang siapa dia? Ada deh, nanti juga ayah tahu. Aku akan mengajaknya menarikan tarian pertama. Terserahmu saja, tapi jika dia tidak sesuai ekspektasiku, aku akan menghabisinya. Brian tersenyum. Baik, ayah. Aku permisi, selamat bekerja. Dalam perjalanan kembali, Brian melihat Ruby ada di lorong. Anak itu menatap polos ke arah dua pelayan wanita yang sedang memarahinya. Kedua pelayan itu adalah dua orang yang tertawa saat Ruby dipukul oleh Charlotte. Kau mengerti, kan? Hanya karena kau ditolong oleh Tuan Brian, bukan berarti kau berkuasa sekarang. Asal kau tahu saja, suatu hari nanti Tuan Brian akan dibuang oleh Tuan Ash. Apa? Kenapa Brian dibuang? Tanya Ruby. Karena dia adalah anak nakal, sama sepertimu. Makanya, kau tidak boleh berbuat apa-apa, dan harus menerima segalanya. Brian bukan anak nakal. Brian adalah orang yang baik. Dia tidak seperti kalian, orang-orang jelek yang hobi memukul. Teriak Ruby. Sialan, berani sekali jalang kecil ini meninggikan suaranya kepadaku. Pelayan bersiap menamparkan Ruby, tapi tangannya ditahan oleh Brian. Tuh, Tuan Brian. Ya ampun, apa kau mau memukul adikku? Brian tersenyum. Tidak, bukan begitu. Anak ini tadi bicara sembarangan soal Tuan Ash, jadi saya hanya ingin mengajarinya sedikit. Benarkah? Padahal tadi, aku mendengar sesuatu seperti, Tuan Brian akan dibuang oleh Tuan Ash. Aku tidak salah dengar, kan? Pelayan bergetar. Apa? Saya tidak berkata seperti itu. Brian tersenyum. Bicara buruk soal atasan, berbohong, dan hendak melukai bagian dari keluarga Victor. 3 kesalahan ini sudah cukup untuk membuatmu dilempar ke kandang singa. Pelayan terkejut. Ia langsung berlutut. Tolong maafkan kami, Tuan. Maaf. Kenapa aku harus memaafkan kalian? Brian tertawa. Aku rasa, selama ini aku sudah terlalu baik kepada kalian berdua. Brian menjentikkan jarinya. 2 orang pengawal yang sedang berjaga langsung menahan kedua pelayan wanita yang menjerit. Anda tidak bisa melakukan ini kepada kami. Majikan kami adalah Nyonya Smith, bukan Anda. Brian mengerutkan dahi. Lalu, ini kan wilayah Victor, jadi kalian ada dalam kekuasaan Victor sekarang. Bagaimana bisa Anda melakukan ini hanya karena jalan kecil? Ya ampun, bagaimana bisa kau berkata sekasar itu pada anak sekecil ini? Oh, aku tidak tahan lagi. Lempar mereka hidup-hidup ke kandang singa. Para pelayan menangis dan menjerit saat diseret oleh kedua pengawal. Brian melirik Ruby yang sedang menatapnya dengan serius. Brian sangat keren, ujar Ruby. Aku ini memang keren. Brian berlutut, lalu membelai rambut Ruby. Dengar, jika nanti ada orang yang mengganggumu lagi, kau harus segera memberitahuku. Apa kau paham? Baiklah. Brian melirik beberapa lebam yang masih ada di tubuh Ruby. Semuanya terlihat baru. Seperti yang diduga, Charlotte tidak akan berhenti hanya karena ancaman seperti itu. Aku harus mengamankan anak ini dengan cepat. Bisa-bisa dia mati sebelum umur 11 tahun.
Brian tersadar dari pikirannya saat Ruby menyentuh pipinya. "Apa kau sakit?" tanya Ruby. "Aku hanya memikirkan sesuatu." "Apa itu?" "Anak kecil tidak boleh tahu." "Aku bukan anak kecil." Ruby cemberut. "Sudahlah, mengaku saja." Brian menggandeng tangan Ruby, mereka melangkah bersama. "Brian membuatku kesal." Ruby menggerutu. "Ya deh, maaf ya." Saat mereka menyusuri lorong yang dinding bagian kanannya kebanyakan adalah kaca, Ruby menengok ke sana. Ia menatap ke arah sebuah bangunan besar yang terlihat sedang dipenuhi oleh pelayan. Banyak barang diangkat, dan para pelayan berlarian keluar masuk. "Apa yang sedang mereka lakukan?" tanya Ruby. "Oh, mereka menyiapkan pesta." "Pesta?" "Ya, pesta ulang tahunku." "Apa? Kapan?" "Malam ini." "Jadi, hari ini kau berulang tahun?" "Ya." Ruby diam sejenak, lalu menarik Brian. "Ikut aku." Brian tidak bertanya kemana Ruby akan membawanya, ia hanya mengikuti gadis kecil yang menggenggam dua jarinya dengan seluruh telapak tangan. Mereka tiba di kamar Ruby. Saat menutup pintu, Ruby terlihat was-was. "Ada apa?" tanya Brian. "Bisakah kau berjaga, agar tidak ada yang masuk? Aku sudah memberitahu dua orang di depan untuk tidak membiarkan siapapun masuk." "Memang mereka temanmu?" Iya." "Baiklah." Ruby berjalan ke arah nakas yang ada di sebelah ranjang. Ruby mendorong nakas, hingga memperlihatkan sebuah lantai yang terlihat aneh. Lantai itu, seakan telah dibongkar, lalu dipasang kembali. Terdapat juga dua buah lubang yang berukuran sangat kecil. Ruby memasukkan seutas benang ke dalam satu lubang, ujung benang tersebut keluar dari lubang yang satunya. Ruby menarik potongan lantai itu. Brian tak begitu terkejut, karena dulu tempat ini adalah kamarnya. Brian membuat sebuah tempat, agar dia bisa menyimpan sesuatu, jadi dia melubangi lantai, merancang bagian dalam lantai, sehingga ia bisa membukanya hanya dengan seutas benang, dan membuat tempat di dalam sana. Nampaknya, setelah pindah kamar, ia jadi lupa menutupnya kembali. Brian malah kagum, karena Ruby bisa menemukan hal itu dan bisa membukanya, padahal tak ada seorang pun di Victor yang pernah menyadarinya. Ruby mengeluarkan sebuah kotak kayu dari dalam sana. Kotak tersebut terlihat tua dan jelek. Ruby membukanya, terdapat berbagai macam barang yang kebanyakan adalah mainan anak-anak. "Ini untukmu." Ruby memberikan sebuah gelang pada Brian. Gelang tersebut memiliki 5 perhiasan. Yang paling tengah berbentuk persegi berwarna kuning, dengan gambar 2 titik dan garis melengkung ke atas, membentuk wajah orang tersenyum. 2 yang mengapit persegi berbentuk segitiga dengan warna ungu polos. 2 paling luar, berbentuk bulat berwarna merah muda dengan gambar yang sama seperti persegi. Brian menerima gelang itu. "Selamat ulang tahun, Brian." "Maaf ya, aku hanya bisa memberikanmu ini." Brian tersenyum. "Tidak masalah, aku menyukainya." "Sungguh. Aku senang." Ibu selalu bilang, kalau gelang ini kampungan dan kekanakan. Dia tidak tahu nilai suatu barang. Brian mencoba gelang itu, untungnya ukurannya bisa diatur, sehingga pas di pergelangan tangannya. "Bagaimana menurutmu?" "Cantik." "Tapi apa laki-laki memakai gelang?" Ruby jadi bingung. "Pakai atau tidak, yang penting cantik, kan?" "Iya, kau benar." Ruby sedikit malu. "Jadi, bisakah aku datang ke pesta ulang tahunmu nanti?" "Kau mau datang?" "Ya." "Pasti seru." "Sayangnya, kau tidak bisa datang." "Apa?" "Kenapa?" Kedua sudut bibir Ruby melengkung ke bawah. "Ini jauh lebih buruk daripada yang kau pikirkan." "Kenapa pesta ulang tahun bisa buruk?" "Karena,
ada banyak orang seperti ayahku yang akan datang. Ruby langsung membayangkan ratusan Ash ada di satu tempat, tubuhnya langsung bergetar. Kalau begitu, kenapa kau pergi ke sana? Kan, aku yang punya pesta. Tidak, tidak. Jangan pergi. Bagaimana jika mereka semua menyakitimu? Brian tersenyum. Tidak perlu khawatir, aku ini lebih kuat dari yang kau bayangkan. Oh, iya. Sekuat apa? Yung. Seperti ini. Brian mengangkat Ruby ke udara, lalu berputar. Kia hehehe. Ruby tertawa bahagia. Permisi, Tuan Muda. Pengawal yang di luar mengetuk, membuat Brian langsung menurunkan Ruby. Anak itu menatap Brian dengan kecewa. Sebentar, ya, bisik Brian, lalu bertanya pada pengawal, ada apa? Nona Lilian Evans datang untuk menemui Anda. Perasaan Brian langsung memburuk. Di mansion Juan. Lilian Evans itu orangnya seperti apa? Juan yang baru memasuki kamar, langsung dibuat berpikir oleh Laura. Lilian Evans, iya. Dia dibesarkan seperti seorang putri, dimanjakan oleh orang tuanya, sehingga dia selalu bersikap kekanakan dan ingin menang sendiri. Kedua kakaknya membencinya, karena mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Lilian. Ah, itu sangat berbeda dengan Brian. Kau tidak bisa membandingkan seseorang yang bisa bertahan hidup setahun di dalam badai, dengan seseorang yang tidak bisa hidup sendiri dan bergantung dengan orang lain. Juan mendekati Laura, ia mengecup bibir istrinya sebelum berbaring di sofa dan meletakkan kepala di pangkuan Laura. Ini masih siang, tapi dia sudah merasa lelah. Katanya, dia sangat menyukai Brian, ujar Laura. Itu bukan suka, itu obsesi. Brian pernah menolongnya di pesta ulang tahun seorang putri keluarga lain, saat Lilian disudutkan oleh beberapa wanita. Lilian menganggap itu sangat keren dan mulai mengejar Brian. Dia sampai memiliki ribuan koleksi foto Brian, dan sebuah ruangan khusus yang dipenuhi hal-hal tentang Brian. Pernah juga, Brian kehilangan sapu tangannya di sebuah acara, yang menemukannya adalah Lilian. Dia tidak mengembalikannya, tapi menyimpannya dalam toples untuk dijadikan koleksi. Laura merinding. Wah, gila. Apa Brian tidak tahu? Tentu dia tahu, tapi menurut Brian dia tidak begitu mengganggu, makanya Brian tidak mempedulikannya. Bagaimana dengan orang tuanya Lilian? Mereka mengetahui ini, tapi tidak bisa melakukan apa-apa, karena terlanjur menyayangi putri mereka. Lalu, apa dia dan Brian benar-benar akan bertunangan? Tidak. Laura bernafas lega, kemudian ia heran. Hei, kau tahu dari mana? Memang apa yang aku tidak tahu? Ayolah, aku serius. Kau tahu ini dari mana? Brian pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Apalagi, dia sudah jadian dengan Cecilia. Iya juga. Apalagi dia sudah jadi. Apa? Juan menatap Laura dengan heran. Kenapa kaget begitu? Bukannya Cecilia sudah memberitahumu? Jadi itu beneran? Mereka sungguh jadian? Laura mencubit pipinya sendiri, meringis pelan. Apa terjadi sesuatu? Hah, sialan. Gina ceplas-ceplos lagi, dia mengatakan Brian dan Lilian akan bertunangan di hadapan Cecilia, lalu Cecilia langsung pergi. Kupikir dia hanya sedikit cemburu, aku tidak tahu kalau dia dan Brian sungguh jadian. Juan mengangguk. Kenapa kau tenang sekali? Bagaimana jika Cecilia ngambek lalu membantai Brian? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari mereka. Brian pandai mengatur suasana dan menjelaskan sesuatu. Cecilia juga bukan tipe orang yang langsung menyerang tanpa perhitungan. Oh. Dibandingkan memikirkan mereka berdua, kenapa kau tidak berusaha memanjakan suami tercintamu saja? Juan tersenyum. Dasar, kau ini.
Brian sudah punya pacar? Charlotte terkejut. Iya, dia bilang sudah memilikinya sejak lama. Ash fokus pada koran yang sedang dibacanya. Sayang, kau tidak akan membiarkan ini terjadi, kan? Lillian Evans adalah orang yang paling cocok untuk jadi pendampingnya Brian. Aku sudah mengatakan kepada Brian, kalau wanita itu tidak sesuai ekspektasiku, aku akan menghabisinya. Charlotte jadi gugup. Brian, anak tidak berguna. Dia pasti menggunakan alasan pacaran agar tidak bertunangan. Sialan, kalau dia dan Lillian Evans tidak jadi bertunangan, ini sangat gawat. Aku terlanjur berjanji pada Lillian Evans, akan membuat Brian jadi miliknya. Ah, sayang. Apa kau tidak tahu siapa wanita itu? Tanya Charlotte. Tidak. Aduh, bagaimana jika pacarnya berasal dari kalangan rendahan? Bagaimana jika dia berulah di pesta? Aku sangat khawatir. Brian tidak akan mengacau di pestanya sendiri, itu bisa mencoreng namanya dan merugikannya. Charlotte kesal. Bach asteris ngan tua ini sama saja. Kenapa dia makin cuek padaku, sih? Sayang. Charlotte menggenggam tangan Ash. Kupikir aku tidak enak badan. Istirahatlah di kamarmu, tidak usah datang ke pesta. Apa? Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Ini kan pesta putraku, mana mungkin aku tidak datang? Sayang, kenapa kau tidak pengertian, sih? Ash melempar koran ke atas meja. Charlotte, jika kau datang kemari hanya untuk ribut, lebih baik kau pergi saja. Charlotte shock. Sayang, kenapa kau seperti ini? Aku sedang hamil anakmu. Istriku saja tidak pernah mengganggu saat dia hamil. Kau terlalu manja dan membuat-buat. Charlotte kesal. Apa kau membandingkanku dengan pengkhianat itu? Kau dan dia tidak bisa dibandingkan. Meski dia mengkhianatiku, dia tidak pernah menggangguku sebelumnya. Charlotte berdiri. Terserahmu saja, aku marah. Ash tidak mempedulikan Charlotte yang keluar dari ruangan. Sementara itu Damian bertemu seseorang. Sudah lama sekali, sejak saya ingin bertemu dengan Anda. Brian tak begitu tertarik saat Lillian Evans yang duduk di hadapannya mulai bicara. Brian melihat gaun merah muda, lengan putih yang dihiasi berbagai macam gelang dan cincin, kalung berukuran besar di leher, anting panjang, rambut panjang diuraikan dengan hiasan pita besar berwarna merah muda, semuanya norak dan mencolok. Apa tidak ada yang bicara padanya soal penampilannya? Pikir Brian. Tuan muda Victor, apa Anda mengingat pertemuan pertama kita? Saat itu saya sedang diganggu, lalu Anda datang menyelamatkan saya, seperti seorang pangeran kerajaan yang menyelamatkan seorang putri. Sejak saat itu pula, saya selalu berusaha bicara dengan Anda, tapi saya selalu merasa gugup dan hanya bisa memandangi Anda dari kejauhan. Brian melahap potongan kue krim tanpa minat. Meski ia terang-terangan mengalihkan pandangan, Lillian terus bicara. Sampai kapan dia akan bicara? Batin Brian sangat bosan. Saya menganggap, kalau pertemuan kita adalah sebuah takdir. Saya sangat senang, karena bisa menghabiskan sisa hidup saya bersama Anda sebagai sepasang suami istri. Apa sudah selesai? Ya. Kau sudah selesai bicara? Lillian sedikit heran. Kenapa memangnya? Yah, karena aku ingin bicara juga. Lillian senang. Silahkan, Tuan Muda. Katakan apapun, saya akan mendengarkan Anda. Yang pertama, kau terlalu melebih-lebihkan sesuatu. Kau bilang apa? Pangeran berkuda putih yang menyelamatkan seorang putri? Tentu saja aku ini pangeran, tapi siapa yang kau panggil putri? Tidak mungkin dirimu, kan? Lillian terkejut. Apa? Kenapa Anda bicara seperti itu? Yang kedua, pertemuan kita adalah takdir. Dari mana kau mendapatkan omong kosong seperti itu?
Aku hanya kebetulan lewat dan melihat seorang gadis bodoh tak berotak yang memancing masalah dengan kawanan singa betina. Aku malas melihat pertikaian, jadi aku memisahkan kalian. Tuan. Yang ketiga, menghabiskan hidup bersama sebagai suami istri. Nona Evans, bukankah kau terlalu banyak berhayal? Siapa yang sudi menghabiskan sisa hidup bersamamu? Seorang wanita yang hanya bisa menangis dan mengadu, bukan tipeku sama sekali. Kau. Yang keempat, kau banyak bacot. Udah, itu aja. Brian kembali memakan kue dengan santai. Tubuh Lilian bergetar. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti ini kepadaku? Aku ini calon istrimu. Bleblebel. Asal kau tahu saja, keluarga kita sedang dalam proses kerja sama. Aku akan mengatakan pada ayahku, untuk membatalkan kerjasama antara Victor dan Evans. Brian terkejut. Apa? Tidak, jangan lakukan itu. Lalu reaksi Brian berubah, ia tersenyum. Kau pikir aku akan berkata seperti itu? Brian berdiri dan mendekati Lilian. Ia berdiri di sebelah wanita itu, meletakkan lengannya di sisi sofa, memberi tatapan tajam pada Lilian. Kau mau membatalkan kerjasama? Tidak masalah, lakukan saja. Malah, aku sangat berterima kasih, karena Victor tidak perlu bekerja sama dengan keluarga rendahan. Sialan. Lilian berdiri, aku akan membalas penghinaan ini. Lihat saja nanti, akan kubuat kau berlutut dan mengemis cinta padaku. Hati-hati di jalan, semoga kau menabrak tiang. Brian melambaikan tangan ke arah Lilian yang keluar dari ruangan. Lega, Brian meregangkan tubuhnya, ia kembali duduk. Sangat membosankan menghabiskan semua kue ini sendirian. Jadi kemari dan duduklah bersamaku, Honey. Cecilia memasuki ruangan lewat balkon. Ia langsung mendekati Brian dan duduk di hadapannya. Cecilia melipat kedua tangannya, menatap Brian dengan tajam. Makanlah, ini enak. Brian mendorong kue krim yang masih utuh. Kenapa kau tidak bilang padaku, kalau kau dan Lilian Evans akan bertunangan? Karena itu tidak akan pernah terjadi, makanya aku tidak memberitahumu. Atau, alasanmu mengajakku berpacaran, agar kau bisa menghindari pertunangan? Tangan Brian yang menggenggam garpu langsung berhenti bergerak. Di depannya, Cecilia memasang wajah pahit, seperti seseorang yang habis dikhianati. Apa sebegitu menyenangkannya mempermainkan seseorang? Lirih Cecilia. Aku menggakuinya. Brian berdiri, ia langsung berlutut di depan Cecilia. Aku memang menjadikan berpacaran sebagai alasan untuk tidak bertunangan dengan Lilian Evans. Cecilia tersenyum kecut. Tapi perasaanku kepadamu, bukan kebohongan. Brian menggenggam tangan Cecilia, mana mungkin aku menunggu selama 12 tahun hanya untuk mempertahankan kebohongan? Tapi, kalau kau memang tidak percaya padaku, kita bisa mengakhirinya setelah hari ulang tahunku. Apa kau gila? Cecilia menepis tangan Brian, lalu menarik kerak kemeja pria itu. Kau pikir aku ini wanita macam apa, Jangan samakan aku dengan dirimu yang berpacaran sehari, lalu putus. Brian tersenyum. Jadi, kita bisa melanjutkannya? Cecilia memalingkan pandangannya, rona merah kecil muncul di pipinya. Aku terpaksa melakukannya. Hehehe. Brian memeluk Cecilia dari belakang, aku senang sekali.